Indonesia. Selamat datang di Vokasinesia bersama saya Nadila Wantari yang akan ngajakin teman-teman semua buat ngobrol nih bareng sama mitra sejalan yang udah jadi partner-partner pendidikan vokasi. Dan podcast ini pastinya diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Nah, di episode kali ini spesial banget karena Nadila sudah bersama dengan partner-partner mitra sejalan yang menjadi salah satu yang penting banget nih di dunia literasi finansial. Wah, pastikan teknologi ini udah semakin canggih, termasuk dengan teknologi finansial yang udah jadi keseharian kita sehari-hari. Tapi penggunaannya tuh kayaknya masih kurang bijak ya, termasuk saya sendiri nih. Jadi mendingan kita langsung ngobrol aja dan kenalan bareng partner-partner mitra sejalan. Oke, di sini sudah ada Mas Abin Primariski sebagai Director of Marketing, Communication and Community Development dari Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat pagi. Halo, Mas Abin. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan sudah ada partner mitra sejalan yang gak kalah cantik dari saya. Wah, aduh. Senyumnya cerah sekali. Ini ada Ibu Via Fridayanti Adam selaku Financial Planner dan juga dosen di Sekolah Vokasi UI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Kak Nadila. Apa kabar? Baik. Waduh, saya yang ditanya ini, saya yang diinterview kayaknya. Boleh dong. Nah, tadi kan udah diceritain sedikit ya tentang backgroundnya. Mungkin teman-teman di sini kepo sih, kayak apa sih Aftech itu dan apa aja sih yang Ibu Via kerjakan? Mungkin bisa dimulai dari Mas Abin. Oke, terima kasih Nadila. Jadi Aftech atau Asosiasi Fintech Indonesia ini adalah asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menaungi seluruh perusahaan-perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman juga harus tahu nih, fintech apa ya? Iya, apa sih? Jadi, mungkin kita apa pakai sih doang Mas nggak Abin, ngerti asosiasi gitu ya. fintech atau fintechnya aja mungkin nggak ngerti gitu ya. Jadi fintech itu kan terdiri dari dua kata ya teman-teman. Ada finansial dan ada tehnya teknologi. Wah. Gitu. Jadi adalah tentunya gabungan antara penerapan teknologi inovasi di sektor keuangan. Jadi yang dulu mungkin teman-teman nyimpen uangnya di lemari, Celengan. contohnya di celengan ayam jago, ya. Atau mungkin kalau di sekolah ada tuh tabungan pakai buku ya, Bu. Yang nabung setiap hari masukin gurunya 5.000 gitu. Nah, itu semua tradisional atau konvensional. Sekarang ada yang namanya fintech gitu ya. Fintech lahir dengan berbagai inovasinya, tentunya sejalan dengan pemerataan infrastruktur yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan mendorong pemerataan akses jangkauan produk keuangan atau kita bicaranya inklusi keuangan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga sudah memiliki informasi soal fintech ini. Fintech ini simple, contohnya misalnya teman-teman pakai e-wallet, coba cek handphonenya teman-teman, sudah adakah aplikasi fintech di dalamnya? Iya, yang bayarnya pakai QR ya Kak kamu sekarang ada nggak ya? mau aplikasi di dalam handphone ada apa aja? Banyak banget sih, ada OVO, ada Dana, gitu-gitu benar nggak sih Kak? Benar, ya? itu e-wallet. Iya. Belum lagi yang fintech dalam pasar modal kayak Stockbit, Bibit Ajaib gitu ya. Ada lagi sekarang kripto, dan terus ada lagi peer to peer lending gitu ya. Ada juga insurance atau insurtech gitu. Termasuk adalah inovasi di perbankan, ada digital bank. Oh, berarti yang kita pakai mobile banking juga termasuk dari fintech ya Kak? Termasuk itu mobile banking itu adalah sinergi dan kolaborasi perbankan dan fintech. Wow. Kita semua sekarang namanya open finance ya. Jadi semuanya bersinergi, berkolaborasi. Yang saya sekarang udah nggak lagi harus top up di aplikasi. Misalnya saya pakai salah satu e-wallet gitu ya. Saya top upnya dulu mungkin bisanya di aplikasi itu, tapi saya sekarang bisa top up di aplikasi perbankan lainnya. Iya. Jadi semuanya nyambung ya. Saling bersinergi satu sama lain, open finance gitu. Jadi mungkin contohnya kayak punya e-commerce terus bisa bayar pakai berbagai macam transaksi pembayaran gitu. Betul. Nah, e-commerce dengan adanya gerbang pembayaran, itu gerbang pembayaran itu juga fintech atau kita sebutnya sebagai payment gateway. Oke. Nah, Aftech ini yang menaungi seluruh perusahaan fintech yang ada di Indonesia.
Ya, termasuk kalau di undang-undang sekarang namanya menurut undang-undang P2SK namanya ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Oke. Nah, jadi begitu ya. Buat perusahaan fintech yang mungkin ingin bertumbuh, berkembang dan mendapatkan tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara tata kelola, mereka juga harus mendaftar ke AFTEK. Untuk menjadi anggota AFTEK, mendapatkan sertifikat keanggotaan, dan mereka akan berlanjut untuk memproses lisensi di Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira peran kami begitu. Tapi kalau boleh aku tambah ini, Kak Nadila, jadi selain bicara mengenai industrinya, kami pun bertanggung jawab terhadap peningkatan edukasi dan literasinya. Karena kita percaya bahwa tumbuhnya industri tidak hanya soal bagaimana peningkatan penggunaannya, ya, tapi juga bagaimana pemahaman kita sebagai konsumen, adik-adik yang ada di universitas, di SMK, di kampus juga memahami resiko penggunaannya, memahami produk layanannya, bisnis modelnya seperti apa dan lain-lain. Itu namanya edukasinya. Jadi jangan asal ngikutin tren. Teman-teman gue semuanya di kampus pakai e-wallet, gue pakai atau teman-teman pada main kripto, gue mau main gitu. Jadi semua harus dipelajari gitu ya. Sama kayak kita nabung di bank, ya kita harus belajar, ternyata kalau nabung di bank tuh kayak gini, ternyata transfernya kayak gini, ternyata nggak boleh sharing PIN, sama kayak e-wallet nggak boleh sharing OTP, nggak boleh sembarangan connect ke internet di tempat umum dan lain-lain. Jadi platform digital memang memudahkan, tapi juga membuat kita sebagai konsumen juga harus lebih berhati-hati lagi karena juga ada resikonya gitu. Jadi kira-kira itu, kita juga bertanggung jawab terhadap peningkatan edukasi literasinya dan tentunya menjaga masyarakat supaya memiliki kepercayaan atau kita menyebutnya dengan istilah digital trust. Oke, baik-baik. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat dan panjang tentang AFTEK sendiri. Jadi nggak cuman ngomongin tentang hubungannya dengan perusahaan-perusahaan tadi, tapi juga dengan masyarakatnya, gimana cara penggunaan dan kebijakan edukasinya gitu. Nah, sekarang kita balik ke Ibu Via nih. Boleh diceritain nggak, Bu? Kira-kira kegiatan Ibu itu seperti apa sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang financial planner? Oke, terima kasih Kak Nadila. Sehari-hari saya tuh bertugas di program pendidikan vokasi UI. Jadi namanya program pendidikan vokasi UI, belum sekolah ya. Nah, di program pendidikan vokasi UI itu sekarang ada 16 prodi, 9 D3, 6 D4, dan 1 yang baru launching Magister Terapan. Nah, sehari-hari ngapain sih saya di vokasi UI? Saya ngajar, jadi saya dosen. Kebetulan saya mengajarnya di matematika keuangan, kemudian manajemen risiko, dan riset pasar, dan lain-lain. Jadi sebagaimana halnya dosen di vokasi UI, selain kita punya sertifikasi dosen yang tentunya wajib, kami juga diminta untuk menambah pengetahuan, mengikuti beberapa kompetensi yang lain. Dalam hal ini saya mengikuti kompetensinya di financial planner, wealth planner, kemudian yang terakhir di manajemen risiko. Jadi saya punya sertifikasi tersebut selain dari pendidikan saya dan juga sertifikasi dosen. Gitu kan Nadila. Jadi biasanya juga mungkin kayak mengisi seminar-seminar seperti itu ya Bu ya? Nah, karena kami dosen gitu ya, kami kan terikat dengan Tridharma. Jadi beberapa gitu ya, selain ngajar, kami juga harus pengabdian masyarakat, kemudian kami juga harus melakukan penelitian gitu ya. Nah, pas pengabdian masyarakat kebanyakan saya melakukannya itu di literasi keuangan, di mana targetnya tuh ada ibu rumah tangga, kemudian pernah juga ke murid-murid SD yang fun banget itu, kemudian juga pernah juga ke anak-anak SMA gitu. Jadi saya pikir nih materi yang sekarang kita bahas, yang sama-sama akan kita bahas tuh sangat penting gitu ya. Jadi ternyata literasi keuangan itu sebenarnya harus kita mulai dari anak-anak kecil ya, anak-anak SD gitu, biar paham gitu. Apa sih gitu ya. Jadi nggak hanya misalnya teman-teman ini nama istilahnya mitra sejalan ya. Jadi mitra sejalan misalnya hanya bergantung dari uang yang dikirim dari orang tua gitu. Nah,
buat apa, kalau habis gimana, gampang aja minta lagi. Apakah harus seperti itu? Kan enggak gitu ya. Kita harus paham juga nih gimana cara kita mengelola keuangan misalnya. Jadi nggak hanya dikit-dikit minta orang tua, dengan dikit-dikit minta orang tua gitu, itu harusnya nggak terjadi gitu sih Kak. Wow, seru banget ya. Nah, untuk sebagai pertanyaan pembuka nih kan, gimana sih, aku pengen tanya untuk keduanya, bagaimana kondisi literasi finansial yang ada di Indonesia nih, khususnya anak-anak Gen Z ke bawah gitu. Saya sebagai perwakilan Gen Z nih, seperti apa sih, apakah membuat kakak-kakak ini pusing gitu kan? Gimana nih Kak? Mungkin Kak Abin tadi ya, kita baru buka sama-sama kebetulan ya. Ngobrol sama Bu Fia juga bahwa OJK kan baru keluarin indeks inklusi keuangan dan literasi yang terupdate di Indonesia tahun 2024. Jadi kondisinya sekarang secara literasi kita ada di 65,43%. Dengan indeks inklusi keuangan 75,02%. Ya, tetap ada gap 9,59%. Artinya inklusi keuangan itu apa sih teman-teman, adik-adik? Jadi inklusi keuangan itu adalah bagaimana kita dapat mendapatkan akses, dapat menjangkau yang namanya berbagai produk layanan keuangan yang ada di Indonesia. Gitu. Buat adik-adik yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, udah pasti kan biasanya ada cabang-cabang bank gitu ya. Juga mungkin sudah pakai e-wallet, artinya pemerataan jangkauan dari adanya produk layanan keuangan di Indonesia sudah semakin baik. Tapi literasinya masih di bawah itu, 65%. Berarti apa? Produk layanannya sudah bagus, sudah berkembang, tapi pemahamannya belum. Pemahamannya belum merata ya. Makanya ada podcast Mitra Sejalan ini bagus banget. Mudah-mudahan teman-teman habis nonton ini juga terpapar edukasi yang baru sehingga semakin lebih paham soal keuangan digital dan fintech. Nah, kalau tadi Kak Nadila bilang gimana ya kondisi milenial dan Gen Z gitu ya. Jadi kalau ngomongin indeksnya terendahnya ada di usia 15 sampai 17 tahun. Jadi adik-adik yang masih sekolah ya, Bu Fia ya. Mitra Sejalan ya, sasaran Mitra Sejalan kita bukan Gen Z itu ya? Iya, itu di bawahnya lagi. Di bawah lagi. Kalau Gen Z cukup Gen 18 sampai 25 Gen Z kan? Iya. Nah, itu cukup baik indeksnya di 70%. Nah, usia-usia milenial 26 35 itu 74%. Nah, di atasnya milenial 36 sampai 50 71%. Saya meyakini kalau literasinya segitu ya memang kebetulan usia-usia produktif ya, karena Nadila, Bu Fia gitu ya. Dari inklusi juga sama, itu masih rendah yang 15-17 tahun gitu. Jadi saya pikir tantangannya tetap sama, ada di literasi gitu ya. Juga kita nggak akan juga mengacu ke angka ini ya Bu Fia, karena juga banyak kan kejadian-kejadian yang juga mungkin melihat dari dampak kurangnya literasi bagi Gen Z dan milenial. Yang lagi rame-ramenya sekarang ya, masalah pinjaman online, judi online dan segala macamnya itu. Dan phishing mungkin kan, penipuan juga. Nah, kalau misalnya dari Ibu Fia sendiri kan kemarin tadi udah sempat ceritain kalau kemarin sempat ngajar-ngajar untuk anak SD, anak SMA, dan juga bahkan ibu-ibu rumah tangga juga. Nah, gimana sih pengalamannya dan bagaimana Ibu sebagai seorang financial planner melihatnya? Nah, tadi kan Kak Abin udah bilang ya, misalnya sasaran kita sebenarnya sejalan nih, Mitra Sejalan, usia-usia Mitra Sejalan 15 sampai 17 tahun ya, baik literasi maupun inklusinya paling rendah ya. Jadi sebenarnya untuk anak-anak usia tersebut yang paling dasar itu sebenarnya adalah harus bisa membedakan kebutuhan sama keinginan, Kak Nadila. Poinnya di situ. Jadi anak-anak tuh kan mungkin kita udah pernah belajar kali ya dari SD gitu ya. Kalau kebutuhan apa sih definisinya? Kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu kan, kayaknya udah ada di luar kepala gitu Kak Nadila ya. Tapi pelaksanaannya gimana gitu. Nah, kalau saya pernah baca definisi kebutuhan tuh sekarang nggak hanya itu. Jadi sebenarnya bisa dibedakan antara kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan individu, kebutuhan mental, lagi anak sekarang ya gitu. Jadi kita tuh harus bisa bedain apa sih kebutuhan, terus apa sih keinginan gitu. Terus yang bahaya itu adalah sebenarnya keinginan, karena kalau kebutuhan itu terbatas, keinginan itu nggak terbatas. Batasnya tuh
ya awang-awang setinggi mungkin gitu. Kalau cita-cita kata setinggi langit ya, tapi kalau keinginan setinggi langit gitu ya. Nah kadang-kadang keinginan itu dipengaruhi oleh lingkungan Kak Nadila. Jadi misalnya apalagi untuk usia 15 sampai 17 tahun kayaknya lebih nurut ke teman-temannya daripada ke orang tuanya gitu ya. Masih labil ya. Labil. Jadi nah itu juga harus ngelihat gitu. Kita harus bisa bedain. Jadi kebutuhan dan mungkin kita bisa bikin daftar gitu ya, dari keinginan-keinginan yang kita buat, kita bikin daftar, kita prioritaskan apakah keinginan itu bisa jadi kebutuhan nggak, harus dipenuhi apa enggak. Nah gitu kan, jadi itu yang harus nih. Terus kalau misalnya lingkungan berpengaruh, kira-kira apa sih efeknya buat kita kalau misalnya nanti berpengaruh gitu ya, kita dipengaruhi banget gitu. Kalau bikin jelek nih nggak usah deh, nggak usah ikutan. Bener. Gitu ya, nggak usah ikutan, nggak usah ikut. Kita realistis aja sih. Benar. Gitu. Jadi ya udah aja nggak usah ikut-ikutan. Yang penting kita harus punya disiplin sendiri, keyakinan sendiri memang itu diperlukan apa enggak. Gitu aja sih. Punya harus. Insya Allah kalau udah bisa membedakan kebutuhan sama keinginan, nah semua jalannya mulus aja sih jalan mengelola keuangan. Jadi kemajuan teknologi ini gak cuma maju teknologinya aja, tapi mentalnya juga harus siap ya menghadapi kemajuannya itu yang kadang-kadang masih suka sulit gitu ya, impulsifnya itu, gejolak-gejolak nonton konser gitu. Itu mungkin yang agak nambahin susah. deh. Soalnya kan anak muda tuh sukanya YOLO, Bener. you only live once, nah FOMO, fear of missing out. Jadi kayak kalau teman-teman gue kayak gitu, gue juga harus kayak gitu. Nah, duit gue pas-pasan, gak ada masalah. Gak ada masalah, ada pay later. Gak boleh dong. Jangan. Aduh, jangan ya adik-adik ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Abin dan Bu Fia, ada nggak sih kayak misalnya anak muda itu keuangan yang sehatnya itu tuh seperti apa sih contoh modelnya gitu? Apakah mungkin di umur segini harusnya belum punya hutang, atau umur segini ada nggak sih patokan-patokan, atau gimana sih kita bisa menentukan nih sebagai anak muda keuangan kita tuh sehat apa enggak tuh mulai dari mana gitu? Kadang kan masih bingung ya kalau uangnya dari orang tua gitu kan. Ya itu, maksudnya kalau tadi kita lihat mitra sejalan umurnya 15-17, kayaknya berhutang buat apa ya gitu ya. Jadi tadi tergantung lingkungan, tadi keperkandan dia konser perlu nggak sih, apalagi sampai berhutang gitu ya. Nah terus balik lagi lah, gimana kita mengelola keuangannya, walaupun kita masih dapat dari orang tua tuh harusnya kita harus bisa mengelola gitu ya. Tadi saya bilang kita harus bisa membedakan kebutuhan sama keuangan. Terus dari uang saku misalnya yang kita dapat, harusnya tuh kita bisa kelolanya tuh gimana? Mungkin caranya macam-macam ya. Jadi misalnya ada yang zaman dulu kayak amplop dibedain, gitu nih amplop buat kebutuhan, amplop buat hangout, amplop buat amal gitu. Itu kan persentasenya mungkin macam-macam, ada yang 50 30 20, ada yang 70 10 10. Itu preferensinya masing-masing. Tapi itu bagus sih. Jadi kita menyadari hal itu. Terus kemudian kita bikin anggaran. Nonton konser boleh kok, nggak dilarang ya nonton konser gitu. Ya, tapi kita harus tahu gimana caranya kalau dapat nonton konser itu, uangnya dari mana gitu. Kalau kita punya orang tua yang tak terbatas penghasilannya, oke aja tinggal minta-minta terus, tapi itu nggak baik menurut saya ya, itu nggak bagus kayak gitu. Kita harus self gitu, punya rasa sendiri gitu ya, bahwa orang tua kita sudah bekerja keras, bukan berarti kita harus menghambur-hamburkan uangnya. Jadi kita tetap harus punya self management sendiri terhadap uang saku kita gitu ya Kak Abid ya. Jadi mungkin kita mulai bisa belajar dari kita bikin anggaran kecil-kecilan. Nggak ada salahnya kok anak SD bikin anggaran gitu ya. Bikin aja dari 2 kolom sederhana. Kolom yang kiri pemasukan, kolom yang kanan pengeluaran gitu ya. Pemasukannya itu iya nggak apa-apa pakai kertas. Kalau udah pinter pakai Excel nggak apa-apa ya. Kalau udah nggak pinter, tapi kalau anak SD mungkin pakai kertas aja gitu, bikin garis, bikin tabel. Hari ini aku jajan berapa ya gitu. Dapat uang 5.000 nih gitu. Hari ini dari mama 10.000 gitu kan, mungkin ada dari kakek 5.000, tulis aja sebelah kiri, nanti ke sebelah kanan bisa jajan permen dan lain-lain gitu. Atau misalnya untuk yang remaja, yang ABG gitu mau bikin konser ya sehari ini misalnya mingguan nih, dan naik nih bukan harian, tulis aja mingguannya berapa, targetnya berapa gitu. Jadi itu bikin anggaran itu nggak terpaku misalnya buat orang-orang yang kerja di kantor atau udah yang bekerja. Dari anak-anak yang kecil juga nggak apa-apa sih bikin anggaran, bisa itu melatih kita juga kan, supaya kita bisa ya itu tadi memanage keuangan kita dari secara sederhana gitu. Oke, kalau dari Kak Abin ada nggak yang mau ditambahin nih? Atau mungkin dari Aftek sendiri ada nggak sih memfasilitasi teknologi-teknologi untuk kita tuh
mungkin bisa mengkolomkan keuangan kita atau bagaimana? Ya mungkin cerita dulu nih dari yang udah diceritain Bu Via, aku mungkin ingin jadi mengingat lagi sebetulnya dari perjalanan aku dari SD, SMP, SMA sampai kuliah nih Bu. Jadi inget lagi, mungkin Bu Via keibuan banget ya. Jadi saya ini dididik sama orang tua dari SD itu udah mulai saya nabung Bu. Jadi sehari tuh nggak usah banyak-banyak, 1.500 perak nabung gitu. Jadi ternyata saya ini sejak SD seneng gitu lihat buku tabungan SD itu, semakin hari semakin naik ya. Nanti kalau udah habis banyak, ambil rapot bisa diambil. Oh segini senengnya, ternyata puas dapat duitnya lebih banyak dan bisa dibeliin yang lain. Kayak misalnya mungkin dulu impulsifnya sih mintanya sepeda, mungkin ya mainan PlayStation kan, gitu-gitu. Jadi dari situ sudah mulai terdidik pentingnya menabung dan bagaimana untuk kalau kita punya keinginan kita harus nabung ya, kita harus nabung dari pemasukan yang kita miliki dari orang tua waktu itu ya, uang jajan gitu ya. Sama waktu masuk kuliah juga sama, saya waktu itu kuliahnya di Politeknik Negeri Jakarta, di Ungusan, rumah saya juga di Jagakarsa, kan deket kan gitu. Uang sakunya 20.000 Bu, waktu itu saya selalu sisihkan, makan siang saya mungkin hanya sebatas 10.000, tapi sisanya 5.000 itu pasti saya sisihin gitu. Jadi kalau saya mau beli baju, misalnya saya mau beli nonton, dulu anak UI sama PNC kan nontonnya di Depok Town Square tuh gitu ya, itu kan nontonnya murah ya, mungkin 25.000 itu duitnya dari saving the money, dari uang saku, baru saya bisa nonton tuh mungkin di hari Jumat atau Sabtu. Jadi sesimpel itu, tapi saya nggak mau ngajarin boros ya, tapi sebetulnya adalah kita bicara sebetulnya masa depan juga gitu. Nah kalau masalah Aftek tadi dengan perkembangan fintech yang ada, tadi benar, tadi makanya Bu Via bilang anak SD mungkin bisa pakai kertas. Nah sekarang juga di fintech ada namanya fintech financial planner. Gitu. Jadi bisa di-download macam-macam produknya yang terdaftar di Aftek, ada beberapa perusahaan, namanya ada Square Life, ada Vinku juga. Teman-teman nanti bisa lihat di App Store, di Google Store gitu ya. Nah di situ juga diajarin tuh uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Kelihatan di situ, oh ternyata yang namanya Abin bulan Juli paling boros karena misalnya kemarin sempat jalan-jalan ke Bandung kulineran gitu, atau misalnya di bulan itu saya belanja apa gitu, jadi kelihatan gitu. Ya sebetulnya sih yang kayak gitu ya bener-bener kata Bu Via, aku sangat setuju banget sama Bu Via tadi bilang harus dari sejak dini gitu ya, meskipun mungkin belum terpapar produk keuangan ya Bu, tapi paling enggak ada produk konvensional yang orang tua itu bisa ngajarin gitu sih. Kabin tadi kan bilang nabung ya. Nah, kalau nabungnya tadi kalau nggak salah dengar disisihkan ya. Iya. Jadi gini kan Nadila, kalau nabung tuh wajib ya setiap anaknya punya. Nabungnya itu jangan jadi sisa, bukan sisaan. Tapi nabung itu harus di awal. Jadi misalkan kita punya dikasih uang tadi, misalnya Kabin 20.000 gitu ya sehari misalnya, itu jangan kita jajan terus sisanya 2.000 nabung, nggak boleh gitu. Nabung itu sebaiknya di awal kita langsung sisihkan. Jadi misalnya dari 20.000 misalnya 20% aja 4.000 nih, 4.000-nya udah kita tabung. Kalau misalnya zaman dulu tadi untuk SD Kabin karena Nadila misalnya ke sekolah ya pakai buku pink gitu kan, tabung udah langsung setor. Nanti sisanya yang 16.000 itu barulah kita pakai, mau buat jajan, mau buat apa, nanti kalau ada sisanya lagi tabung lagi. Tapi wajibnya tadi itu harus dulu. Jadi duluan dulu tuh wajibnya. Jadi nabung itu jangan sisa. Jadi mitra sejalan nanti kalau misalnya nabung, misalnya sekarang masih di SMK, kemudian nanti kuliah atau apa, atau sudah bekerja, jadi sisihkan dari penghasilan itu langsung dipisahkan buat tabungan. Jangan tabungan itu sisa dari semua pengeluaran itu baru ditabung. Jangan kayak gitu, jangan jelas gitu. Jadi kalau prinsipnya mengelola keuangan itu sebenarnya ya mengelola pengeluaran sih, karena kan kalau pendapatan kan tetap ya, maksudnya secara umum kan tetap, tapi
pengeluaran itu kan yang berubah-ubah ya. Kan, tergantung moodnya, tergantung kebutuhan dan keinginannya. Menabung itu komitmen dan komitmen awalnya ya. gitu. Jadi kalau udah dapet duit langsung pisah gitu ya Bu ya. Langsung pisahin aja. Terus lupain ya kalau punya uang gitu. Iya benar. Kan? Pokoknya Abi dapet duit 20.000, tapi pokoknya harus jajan 10.000 aja. Gitu. Oke, makanya kalau sekarang tuh anak muda biasanya banknya tuh nggak cuma satu ya Kak Bin ya. Oh iya. Karena misalnya tempat nabungnya di mana, Benar. dapat gajiannya di mana gitu kan. Jadi Itu punya benar. dompet-dompet masing-masing Benar gitu. banget, Itu benar nggak sih Kak? Benar. Iya. Jadi sekarang tuh trennya gitu Bu. Kalau aku pribadi, saya bahkan punya rekening yang khusus jalan-jalan. Wah. Gitu. Rekening yang khusus emang self reward gitu. Iya. Jalan-jalan, mungkin beli sesuatu yang menyenangkan diri sendiri ya, mungkin beli baju, beli tas ya. Self reward ya Kak. Iya. Nah itu Bu Pia Tapi penting nih Bu. kebanyakan self Bu, reward jangan tolong saya sampai. diedukasi juga Bu. Saya Karena juga, Bu. self reward ini ternyata bikin boros. Anak-anak sekarang tuh kebanyakan self reward. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa perlu self reward. Aduh, jangan nyindir Tolong saya Bu, dong, abis Bu. ini diomongin ya kita berdua. Jadi, tapi benar kalau ngomongin rekening itu pasti aku pisah. Iya. Duit tabungan ada lagi di bank A, jadi itu nggak akan kita nggak istilahnya nggak dianggap ya Bu. Itu nggak dianggap. Bahkan kalau emang ada nominalnya deposito berjangka aja supaya kalau emang nggak dianggap kan ini uangnya diem ya mendingan diolah dong teman-teman jadi investasi dan bunganya nanti lumayan cuan buat kita. Nah, tadi Kak Abin udah ngomong sedikit tentang investasi nih. Kan kita udah punya tabungan yang mungkin bakal mengendap aja. Tapi kalau ngomongin investasi kan itu satu hal dan instrumen yang berbeda ya. Dimana kita tuh pengen The next step. pengen menghasilkan uang dari uang kita sendiri gitu. Nah, sebagai anak muda nih ya Bu ya, gimana sih caranya untuk memulai awal investasi yang baik dan aman pastinya. Nah, dari Kak Abin dan Bu Fia sendiri punya nggak trik-trik dan tips-tipsnya nih buat teman-teman mitra sejalan? Ini anak-anak mitra sejalan ini sekarang beda dengan zaman saya dulu Iya. gitu ya. Saya mah generasi apa gitu kan nggak tadi disebut kan. Jadi investasi emang perlu sih ya. Kalau misal kita punya, jangan lupa kita harus boleh berinvestasi kalau memang ada uang yang dalam tanda kutip diem. Ya kan Kak? Bener. Jadi, jangan Harus sehat dulu ya, Bu. harus sehat dulu nih. Jangan sampai kita berhutang hanya untuk investasi yang jadi ya sebenarnya boleh aja sih kalau kita hutang investasi, tapi lihat dulu investasinya ke seperti apa. Sekarang ini banyak nih karena dengan ya teknologi yang sekarang gitu ya, dimana masukan dari mana-mana gitu, tawaran investasi juga beragam dibandingkan kalau dulu mungkin zaman saya investasi ya paling beli tanah, beli emas gitu ya, beli emas gitu ya. Sekarang tuh kalau sekarang tuh Taruh emas di lemari. kalau sekarang tuh kan banyak banget tawaran investasi. Nah kita tuh harus bisa memilih ya. Jadi sekarang tuh kayaknya banyak banget paparan investasi. Jadi coba investasi apa seperti yang jelas itu kalau kita berinvestasi sebenarnya kan investasi bisa dipilih dari jangka waktunya dulu, mau jangka pendek, jangka menengah, jangka yang panjang gitu ya. Itu bisa mungkin nanti Mas Abi mungkin bisa cerita. Terus tapi yang jelas kita kalau berinvestasi juga harus hati-hati. Jangan sampai kita berinvestasi atau menerima apa ya kira-kira mau untungnya aja gitu. Kayaknya kerjaannya paling gampang tapi untungannya paling besar. Nah kita semua juga pasti pengen ya kayak gitu ya. Kita nggak kerja dapat investasi. Tapi nah hati-hati sekarang. Jadi kalau istilahnya jangan berinvestasi kepada produk yang kayaknya too good to be true gitu. Terlalu apa ya memberikan tawaran keuntungan yang sangat besar gitu ya. Nggak masuk akal gitu ya. Akal gitu. Terus kemudian tawaran itu produknya tuh nggak jelas. Kadang-kadang nih Kak Abin kalau saya lihat gitu, jadi sebenarnya produknya tuh nggak ada gitu. Kadang jangan sampai jadi malah kita terjebak ke Ponzi ya, skema Ponzi gitu. Terus atau mungkin juga kadang-kadang tuh tawarannya begitu gencar gitu, begitu karena kita juga lihat nih kemarin beberapa tuh ada beberapa yang selebgram, influencer gitu, tapi ternyata nggak bener gitu ya. Terus kemudian juga harus lihat ini produknya itu legal apa enggak. Cari di OJK gitu ya. Bisa lihat di OJK, mungkin bisa lihat gimana ya di Aftek juga mungkin punya daftar kayak gitu. Jadi kita harus paham juga. Jadi jangan gimana ya, mitra sejalan ya walaupun kita umurnya masih ya muda gitu, tapi tetaplah kita boleh kok berinvestasi, tidak ada yang melarang. Tapi ya itu syaratnya kita harus hati-hati juga. Jangan sampai kita tadi yang phishing, scamming dan lain-lain. Pokoknya sekarang tuh
emang dunianya sudah beda ya, jadi Iya, kita iya, harus iya. hati-hati, jangan sampai kita bermaksud untung besar tapi malah kita kehilangan Banyak. uang yang banyak, lebih banyak lagi. Mungkin Mbak Ya. Abi bisa nambah. Ya, jadi mungkin nambahin dari yang Via udah bilang, ingatnya 2L, 2L ya, Ya. teman-teman. legal dan logis. Ya, jadi kalau legal ya berarti perusahaan yang menawarkan teman-teman untuk berinvestasi itu dilihat ini diatur atau di bawah siapa, diregulate oleh siapa, otoritas jasa keuangan contohnya, atau Bapepti contohnya, atau otoritas lain yang ada di Indonesia. Jadi harus legal dulu, karena kalau nggak legal, nggak diatur, duitnya teman-teman bisa dibawa kabur kapan aja. Ya? Dan nggak bisa dilaporin atau gimana Nggak ya? bisa, karena nggak diatur. Kalau nggak legal nggak. Iya, karena tidak diakui dari awal ya. Benar. Jadi harus legal dulu, itu udah paling penting teman-teman. Yang kemudian yang L berikutnya adalah logis. Ya. Keuntungannya logis apa enggak? Ternyata keuntungannya gede banget ditawarin di awal dan kayak Bu Via bilang, aduh sangat menggiurkan. Jadi jangan percaya teman-teman. Yang namanya keuntungan besar itu rasanya belum ada gitu ya. Saya Jadi, belum ada ya. cek aja bunga deposito aja sekarang berapa. Masa teman-teman mau investasi bunganya bagus gitu, ya harus dilihat dong dapat dari mana. Gitu. Betul. Jadi kita ini konsumen harus kritis, kita ini generasi muda harus kritis. Kalau mau investasi, gimana ya cara perputaran produknya, kok bisa ngasilin duit kayak gini? Ya, otaknya mikir, jangan ikut-ikutan temen doang. Jadi harus 2L, legal, logis. Jadi tips berikutnya adalah pahami karakteristik produk investasinya. Produk investasi ini cocok nggak ya buat kita? Gitu. Jangan-jangan saya yang agak sensitif ini, wah saya nggak bisa nih yang risiko tinggi, bisa sakit jantung saya nih, untuk karakter kitanya ya. atau mungkin saya emosional ya Bu Via ya gitu. Jadi yang memang ini cocok buat Abin, saya ini orangnya misalnya introvert, atau misalnya personality saya mau yang tenang, saya mau ambil yang risiko rendah deh. Deposito contohnya udah paling tenang gitu misalnya Bu ya, gitu. Manfaatnya juga dilihat, biayanya, risikonya, hak kewajiban konsumen, cara mengakses informasi, mekanisme transaksi, termasuk mekanisme penanganan dan pengaduan konsumen. Wah. Dan nyambung sama tadi Kak Nadila bilang, kalau ada keluhan saya harus pergi kemana? Benar. Dilihat call centernya ada apa enggak, pengaduan konsumennya kemana. Kalau duit saya dibawa kabur, what's next? Iya, iya. Saya harus ngapain ya? Gitu. Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nggak sih Kak Abin menyarankan nih buat generasi muda gimana mau mulai investasi gitu dengan uang yang terbatas, tapi pengen coba belajar nih, enaknya mulainya dari mana ya Kak ya? Ya, jadi dengan adanya inovasi fintech sekarang investasi sangat mudah dijangkau teman-teman ya, mitra sejalan. Jadi dan banyak bentuk-bentuknya. Kalau fintech itu ada aset keuangan digital dan aset kripto. Ya, contohnya pasti teman-teman tahu ada Indodax, Pintu, Peluang, Toko Kripto. Itu setahu saya juga bisa mulai dengan nominal yang terjangkau sekali. Kalau dulu kan kayaknya harus dulu banget tuh kayaknya kalau investasi harus 50 juta loh Bu, minimal, itu pun kayak 100 juta sekarang juga gitu. Misalnya juga teman-teman di pasar modal, teman-teman bisa lihat gitu. Modalnya sangat kecil gitu. Tapi tadi Bu Via bilang ya, pesannya satu, kalau investasi itu adalah the next level gitu. Jadi saya pikir teman-teman juga harus memiliki knowledge perencanaan keuangan yang baik dulu, yang mumpuni, ya, baru teman-teman bisa berinvestasi. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, mohon maaf rasanya jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Apalagi sampai berhutang misalnya untuk investasi. Ya. Investasi yang misalnya kita jangan sampai juga ikut-ikut, misalnya ada nih misalnya nawarin produk harus bawa orang lagi baru naik gitu. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan, nah itu harus dihindari lah. Itu makanya polisi lah ya biasanya kayak gitu. Ajak teman-teman gitu ya. Ngomongin ini banyak banget Banyak ya Bu banget Via ya gitu kejadian sekarang. Maaf, ada investasi bodong, ada judi online yang mungkin juga itu merugikan banget secara mental. Gak juga. cuman ke pribadi, bahkan sampai negara juga rugi ya Iya, gara-gara iya. masalah judi Negara juga online rugi, ini itu ya. benar, itu benar. Kan duitnya Laporan- nggak ngalir ke negara, ngalirnya ke negara lain kan, ke bandarnya di luar negeri gitu. Iya. Gimana nih keresahan kakak-kakak sebagai edukator nih di dunia finansial melihat Yes. fenomena-fenomena ini tuh
kenapa bisa terjadi dan apa sih yang harus dihindari nih dari anak-anak muda untuk terjebak dari permasalahan-permasalahan judi online, terus juga penipuan online dan segala macam nih. Kadang-kadang ya Kak, maksudnya perkara susah sebenarnya kayak judi online karena dia kadang-kadang bungkusnya tuh kayak games gitu kan. Iya, gitu. seru gitu seru ya. Gitu kan. Kayak games. Terus kadang-kadang ya itu balik lagi. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Kadang-kadang saya nggak tahu persis karena saya juga belum pernah main kayak gituan ya. Jangan ya. Janganlah. Jadi ya itu balik lagi. Jadi tidak hanya literasi keuangan mungkin ya, tentang literasi IT juga itu perlu juga gitu ya. Mana yang boleh diklik, mana yang enggak gitu. Kadang-kadang harus itu kan, harus kita aware juga, harus sadar gitu. Literasi jalan. Jadi hati-hati misalnya kalau kita main games gitu, terus untuk misalnya terus tiba-tiba kita harus masukin uang, masukin ke yang tadi balik lagi ke fintechnya, ke dompetnya gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Nah kadang-kadang juga ya itu tadi pertemanan gitu ya, lingkungan juga mungkin berpengaruh. Kita juga harus tahu berteman gitu. Jangan-jangan bisa teman ini enak main ini nih enak gitu, asik loh gitu, asik loh gitu ya. Ya udah itu harus hati-hati. Tapi ya balik lagi sih harusnya tadi ke literasi IT-nya juga, ke literasi teknologi ya. Mungkin juga harus kita sadar gitu. Kita tuh siapa sih sekarang yang nggak pegang handphone ya, minimal loh handphone itu ya, internet ya kan, mau di desa, mau di kota, punya literasi jalan dimanapun pasti saya yakin udah pasti punya handphone lah ya. Cuman sekarang dimana kita menggunakannya itu yang kita harus bijak, jangan sampai kita malah tergerus atau terkena dengan ya itu gara-gara games terus itu kan. Jangankan judi online, saya pikir games itu juga kalau udah kelewatan juga sangat itu ya pengaruh ke otak loh misalnya gitu. Jadi kita kepikiran terus gitu ya. Untuk keluar dari games itu tuh susah gitu. Jadi balik lagi ke situ. Apalagi ke nanti terkena judi online gitu. Untuk main game saja itu untuk keluar dari itu, nyabut itu susah banget gitu. Susah ya. Jadi mentalnya nih udah terpengaruh itu ya Kak Abinya. Jadi itu saya pikir ya literasi teknologi juga kita perlukan saat ini. Setuju. Mungkin mau nambahin, kami di Aftek kolaborasi dengan OJK, dengan Bank Indonesia, juga dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dan Perbanas. Kita punya campaign namanya Generasi Hebat Anti Judo. Wow, langsung ya, spesifik dan to the point. Apakah kamu generasi hebat anti judo? Ya. Saya Harus. Karena tadi Bu Fia katakan, juga selain merugikan negara, merugikan kita sendiri. Sejatinya inovasi di bidang keuangan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, harus tepat guna. Jadi yang namanya kalau udah disalahgunain ya udah rugi, gitu ya. Jadi harus tepat guna penggunaannya, gitu. Dan teman-teman juga harus sadar ya ada hukum pidananya Bu untuk judi ya. Jadi ada hukum pidananya, diatur di undang-undang. Yang jelas itu ilegal yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman juga kalau melakukan itu sebuah pelanggaran. Itu harus termasuk mempromosikannya Kak. Itu juga. Dan buat teman-teman influencer. Saya pernah tuh ditawarin nih, mau nggak endorse judi online? Jangan dong Pak. Takut di penjara berarti kan sudah ada pidananya. Ada, beneran ada undang-undangnya. Termasuk tadi undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE penyebaran informasi yang salah ya, yang menggiring masyarakat menjadi melakukan sesuatu tindakan kriminal. Wah, gak kerasa sekali ya kita udah ngobrol panjang-panjang nih tentang literasi finansial, tapi sayangnya waktunya sudah mepet. Jadi mungkin aku pengen nanya sedikit dari Bu Fia dan juga Kak Abin untuk merangkum semua percakapan kita yang sangat daging semua isinya. Kalau zaman sekarang bilang isinya daging semua gitu. Dan kira-kira merangkum topik kali ini, gimana sih punya finansial yang sehat khususnya untuk anak muda memulainya, dan gimana caranya untuk kita bisa punya investasi atau punya sesuatu hal yang jauh-jauh lah dari hal-hal yang negatif, terutama masalah finansial. Gimana nih Ibu dan Kak Abi? Wah, rangkuman ya. Silahkan dirangkum nih. Secara umum, ucapan kita nih hari ini benar-benar insightful ya. Saya juga, walaupun saya udah segini. Jadi ini ibu-ibu melek finansial. Parah. Ini Ibu kalau bisa
Telepon mama saya sekarang. Enggak, gini. Jadi paling utama itu adalah kita harus tahu nih bahwa jadi mengelola keuangan itu tidak harus ibu-ibu, tidak harus orang yang bekerja gitu ya. Mengelola keuangan itu dari mulai usia muda, usia kecil itu boleh kita belajar mengelola keuangan. Nah, apa yang kita pelajari waktu SD tentang kebutuhan dan keinginan itu tetap harus kita kelola sampai kapanpun. Kita harus bisa memilah mana yang kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Kemudian dari situ mungkin yang penting kalau kita sudah punya uang, sesedikit apapun uang yang kita dapat, baik dari orang tua, dari bekerja dan lain-lain, dahulukan dulu, sisihkan dulu untuk tabungan. Bukan di akhir ya tabungan, tapi sisihkan dulu tabungan di awal. Terus kemudian kalau bisa nih, kalau rajin ya bikinlah anggaran ya, bikin anggaran sendiri tuh untuk kebutuhan dan keinginannya itu. Tercapai nggak kira-kira ya? Kalau misalnya nggak tercapai, apakah kita harus berhutang? Nggak juga. Jadi kita perlu sabar ya. Tabungannya belum cukup ya, sabar aja gitu ya sampai tabungannya cukup gitu. Terus kalau investasi, ya tadi investasi boleh asal kita sehat dulu keuangan kita ya. Terus investasi yang seperti apa tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Abin ya. Mungkin Kak Abin bisa menjelaskan. Ya. Jadi kalau Bu Fia dari sisi perencanaan keuangan, mungkin dari kalau dari sisi saya merangkumnya adalah saya pengen podcast ini juga mendorong teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton juga menjadi generasi yang kritis. Ya. Setuju. Kita ini lahir di era digital, teman-teman. Semua informasi kita carinya gampang, tinggal klik handphonenya, internet kan connect kan, gitu kan. Kalau nggak ada kuota, ayo beli pulsa, gitu kan. Dari wifi. Ya, dari wifi, gitu ya. Alfamart. Sangat mudah untuk mencari informasi, tapi bukan berarti kemudahan itu juga membuat kita menjadi bodoh gitu ya. Betul. menjadi tidak ada pengetahuan, jadi justru membuat pengetahuan kita semakin bertambah, semakin kritis ya gitu. Perencanaan keuangan yang tadi disampaikan Bu Fia, kalau teman-teman habis nonton podcast ini juga mungkin mau cari-cari artikel soal bagaimana melakukan perencanaan keuangan yang baik, bagaimana tips menabung, itu semuanya pasti ada ya, termasuk dari otoritas jasa keuangan, dari pemerintah, dari asosiasi, dari universitas. Saya yakin semua pihak memiliki semangat untuk berkolaborasi bagaimana mendidik teman-teman adik-adik kita untuk menjadi generasi yang hebat melek finansial. Jadi itu pertama, dan yang kedua tadi kalau ngomongin investasi, saya pesan tadi 2L, legal dan logis, harus diingat terus tiap hari. Jangan mudah terayu dengan sesuatu yang iming-iming yang tidak di luar masuk akal, tidak masuk akal gitu ya. Jadi teman-teman harus jadi generasi yang kritis, generasi yang melek finansial untuk Indonesia yang lebih baik, saya rasa itu. Wah, terima kasih. Nah, itu tadi percakapan seru kita bersama dengan mitra sejalan. Terima kasih Ibu Fia dan terima kasih juga Kak Abin sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Dan untuk teman-teman mitra sejalan di rumah, jangan lupa untuk bergabung menjadi mitra sejalan dengan follow media sosial kami di @mitrasdudi, karena banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman, khususnya teman-teman vokasi di rumah. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, di episode-episode selanjutnya yang pasti nggak kalah seru. Karena salam vokasi kuat menguatkan Indonesia.